Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meser cabe kaci kompak. Rame mah rame ngan kurang kompak. Sekali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Harus semangat. Ya, baru juga jam pelajaran yang pertama. Kok masih loyo-loyo nih? Siapa? Baik. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa, sehat, Pak. Nah, kayak Ramdan itu jawabnya ya. Bapak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Biar tambah semangat. Tadi yang pertama kalian nggak kompak, sekarang nggak semangat. Oke, ulangi lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Ahmad pimpin berdoa teman-temannya. Silahkan. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih ya Ahmad ya telah memimpin berdoanya. Sama Pak. Mudah-mudahan dengan diawali doa pembelajaran hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya robbal alamin. Alamin. Baik anak-anakku semuanya, Bapak akan ngecek dulu kehadiran. Coba siapa hari ini yang gak hadir? Aprijal, Pak. Aprijal, Pak. Kenapa? Sakit, Pak. Aprijal diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bisa kumpul bersama kita lagi belajar di MIT Persis 24 Ranca Ekek. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, anak-anakku Amin. semuanya yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan mereview dulu ya, akan mengulang dulu pembelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita itu sudah belajar tentang apa coba? Ada yang masih ingat nggak? Rukun iman, betul ya. Rukun iman, Pak. Kemarin itu sudah mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat, betul. Malaikat. Ya. Coba. Bapak mau tanya dulu nih sama Ramdhani. Ramdhani, Ya, Ramdhani Pak. dengar suara Bapak, Ramdhani yang di belakang, Ramdhani. Masya Allah, ada dengar, Pak. Alhamdulillah, suaranya jelas. Baik, Ramdhani. Coba Ramdhani jawab pertanyaan Bapak. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Yang wajib diketahui itu ada 10, Pak, beserta Ada tugasnya. 10, Mau disebutin? bagus. Bisa dikasih oplos ya oleh semuanya ya. Ramdhani berarti ingat itu ya.
Bagus ya Ramdhani. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum memasuki kepada materi, Bapak akan memberikan sebuah arahan dulu ya. Nanti di kegiatan akhir Bapak akan memberikan sebuah penilaian yang terdiri dari 3, yaitu penilaian kognitif kalian, yang kedua yaitu penilaian afektif dan juga psikomotorik ya. Makanya nanti ketika proses pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa fokus ya ketika proses pembelajaran. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi sekarang yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan tahukan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning ini, siswa dapat mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning ini, siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran problem based learning ini, siswa dapat menjelaskan nabi, penerima kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran based learning ini, siswa dapat menunjukkan sikap keyakinan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian harus bisa memahami keempat tujuan pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan. Nah, mari kita amati dulu gambar yang ada di layar kalian. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Coba dulu, nanti setelah diamati, kalian membuat satu pertanyaan, perwakilan dari perempuan 1, dari laki-laki 1. Pertanyaannya nggak boleh nyontek, ini pertanyaan Bapak ya, harus beda pertanyaannya, oke? Ya. Baik, Pak. Oke. Baik, silakan. Udah ada ide yang muncul setelah kalian mengamati gambar? Coba, Hamilatul. Coba, apa yang Ananda Hamilatul bisa cermati dari gambar ini melalui pertanyaan? Silakan, ajukan pertanyaan. Hamilatul, dengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ayo coba. Coba. Ini tahu kitab suci yang pada gambar itu adalah kitab suci, 4 kitab suci, Pak. Hamilatul ini nggak fokus sepertinya. Bapak itu nyuruhnya buat pertanyaan. Iya, Pak. Maaf, Pak. Iya, so. Lagi galau kayaknya, Pak. Hamilatul itu, Pak. Ayo, Hamilatul. Tadi dulu, Pak. Nanti bisa Hamilatul, ayo Hamilatul. Pak, saya mau bertanya, Pak. Coba, Pak. Di yang lain dulu, Pak. Silakan yang lain aja dulu, ya. Boleh. Iya. Ya begini, Pak. Suaranya putus. Kan ada 4 kitab suci, ya Pak ya. Ruslan. Sedangkan kita hanya belajar satu saja, Al-Quran. Terus cara mengimani kepada yang lainnya gimana? Waduh. Oke. Gimana ya? Baik, bagus pertanyaannya. Pak. Siap-siap teman-teman yang lain menjawab Ya, pertanyaan sekarang Ananda Ruslan Pak. ya. Pak. Gimana? Dengeran. Ananda Dida.
Silakan Ananda Dida, boleh menanggapi pertanyaan dari Ananda Ruslan. Ya. Ayo Ananda Dida. Pasti bisa Ananda Dida. Kan tiap hari belajar. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Yang ketiga. Iya, pintar. Tepuk dulu. Bagus Ananda Dida. Baik ya. Satu pertanyaan aja dulu ya. Untuk mengefektifkan Baik, Pak. waktu. Baik. Ananda semuanya, minggu kemarin Bapak udah bikin grup ya di WA ya, khusus untuk kelas 4 ini. Khusus ya, untuk kelas 4 ini Bapak udah bikin grup dan udah bikin kelompok juga ya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan buat kalian ya. Kelompoknya masih ingat kan? Masih Ingat, Pak. Oke. Ya, bisa dibuka. Ya, itu LKPD-nya ya, udah Bapak sebar itu di WA grup ya. Udah ada? Udah. Nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan ya. Kelompok 1 yaitu kelompok Abu Bakar harus mempresentasikan ya. Ya, Sampai siap. kelompok yang 5. Baik. Langsung saja untuk pertama ya, kelompok Abu Bakar, Ananda Ruslan dan juga Ramdhani. Silahkan. Ya, karena Bapak udah kasih waktu 7 hari ya untuk menyiapkan jawabannya itu, maka kalian sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Ya, langsung boleh perwakilan mau Ananda Ruslan ataupun Ramdhani ya, silakan. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa artinya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu bahan diskusinya. Boleh. Saya nambahin. Silakan. Ruslan itu masih di mute, Ruslan. Oh, iya Pak. Yo. Untuk pertanyaannya ya, untuk kelompok saya, Abu Bakar. kelompok pertama, menurut kelompok kami ya, pendapat saya dan juga pendapat Ramdhani, kata kita berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitabatan kitaban, yang artinya tulisan. Arti kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran yang terkumpul dalam suatu bentuk buku. Berarti iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang Good Ruslan ya. Ingat ya, nanti kelompok yang terbaik presentasinya langsung memberikan hadiah. Kelompok nanti Bapak kasih tahu bagian akhir, oke? Jangan tanya dulu hadiahnya. Pulsa 10.000, Pak. Kelompok Umar bin Khattab, Maryani sama Hadilatul, silakan. Iya, baik Pak. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya itu adalah mengapa kamu ya wajib mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Ya Pak, saya mewakili dari kelompok 2. Menurut pendapat kelompok kami, alasan mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah itu disebabkan karena apabila seorang muslim tidak mempercayai satu hal
saja terhadap apa yang telah difirmankan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman, padahal sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 57. Nah, itu dari Sama Siti Mae, silahkan. Mau sama siapa? Ya, saya Pak. Oh, boleh, silakan. Ya, Pertanyaannya. untuk menjawab pertanyaan yang Ya, silakan. ya, menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kamu beriman kepada kitab Allah? Yaitu menurut pendapat kami, cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan mengimani, meyakini, membenarkan, dan mengamalkan bahwa Al-Quran berisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kitab sebelumnya seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan Injil sudah dihapus atau digantikan oleh Al-Quran. Maka dari itu, sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini yang pertama, Al-Quran itu benar-benar berisi wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan kandungan atau ajaran Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Itu Pak jawabannya. Baik, bagus sekali ya. Bisa kasih aplaus. Oke, langsung ke kelompok keempat. Kelompok Usman 8. Nanda, Didah, sama Ahmad. Silakan mau sama siapa? Baik Pak, mungkin Bacakan dulu dari teman saya Didah pertama kali, nanti saya mau melengkapi saja Pak. Boleh. Oh, baik. Cuma ini waktunya terbatas nih. Ayo. Ya. Siap Pak. Menurut pendapat kelompok kami, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu bahwa Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh alam atau umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Good. Ini good banget ini kelompok 4 ini, kelompok Usman bin Affan ya. Bagus. Silakan sekarang kelompok yang terakhir ya. Kelompok Hamzah, Baik, silakan. Siti Sophia sama Ananda Irhan, silakan. Kayaknya itu Ananda Irhan lagi kurang sehat ya. Silakan sama Siti Sophia saja. Sebentar Pak. Gagal fokus Pak, Siti Sophia Pak. Iya Pak, sinyal jelek. Belum beres. Nggak apa-apa kalau belum beres. Iya Pak, kasih waktu ya Pak. Oh ya, nanti aja ya minggu depan ya. Oke, Iya, baik. Bapak. Baik, anak-anak semuanya yang Bapak banggakan ya. Nanti insya Allah minggu depan untuk kelompok yang terbaik sama apa diumumkan dan sekaligus akan Bapak kasih hadiah. Oke? Usaha Pak. Oke, ya siap. Baik. Bapak akan bahas satu persatu nih ya. Yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai rahmat dan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia agar mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, Ananda semuanya ya yang Bapak banggakan. Jadi adanya sebuah kitab ya yang Allah turunkan itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Ya.
Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara, ya kata Nabi Muhammad SAW, ya, yang ketika berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, seorang manusia itu tidak akan pernah tersesat. Apakah itu? Yaitu adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, itu adalah sabda Nabi yang mesti kita perhatikan, ya. Kita mengimani kepada Allah Ta'ala, maka hidup kita itu akan bahagia dunia dan juga akhirat. Baik, dan selanjutnya ada kewajiban manusia ya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan 3, bukan 1, ya. Halo, bentar Pak Rian. Ya Pak. Pak Rian, bentar Pak Rian. Saya baru kontak Pak Iqbal barusan ya. Tadi kan muncul 3 ya, sekarang udah 5 nih. Udah 5 berarti kurang 1. Kata Pak Iqbal, itu kenapa namanya belum muncul di menu nilai itu karena belum klik RPP mana yang mau dipilih. Kenapa yang belum muncul itu Budidah itu, belum Budidah ya. Budidah, halo. Sampai lupa. Lanjut lagi, masih konsen? Siapa? Pak Raidi, masih konsen enggak? Enggak, Pak. Siapa? Enggak, Pak. Aduh. Oke, sekarang memasuki Hadiahnya soalnya tentang Pak. dalil beriman kepada kita. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalian bisa buka Al-Qur'annya ya, surat An-Nisa ayat 136. Akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Silakan Ananda Ahmad dibacakan artinya. Ananda Ahmad, bisa dengar suara Bapak? Ya Pak. Silakan dibacakan artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa. Terima kasih Ananda Ahmad ya. Oke, yang selanjutnya kitab-kitab Allah ini ada 4 ya, sesuai dengan pembahasan tadi. Yang pertama ada kitab apa ini? Al-Quran Pak. Quran Pak. Taurat. Yang kedua
Zabur, Injil, Kitab Injil, Injil, Quran, Al-Quran, Al-Quran ini merupakan dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, ketika kita mengaku sebagai umat Islam, maka kita mesti patuh terhadap perintah Al-Quran dan juga larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Maka kita akan bahagia kehidupan dunia dan juga akhirat. Coba acungkan tangan siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat. Ayo Pak. Bagus anak-anak Ahmad, yang lainnya nggak mau ya? Ya, maka sebisa mungkin kita selaku siswa mesti senantiasa menjalankan apa-apa yang ada di dalam larangan-larangan yang harus kita jauhi. Baik, kita bahas satu persatu nih. Kitab Taurat dulu. Kitab Taurat itu artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, berisi tentang keyakinan Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu yang pertama ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Terus yang kedua, kitab Zabur itu artinya tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan juga hikmah. Kitab Zabur ini merupakan petunjuk dan atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel, ya. Dan yang selanjutnya kitab Injil, ya. Injil itu artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa, berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga dan juga bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, itulah 4 kitab yang Allah turunkan yang mesti kita imani bersama-sama, ya. Baik, Ananda semuanya, untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa paham. Dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk terakhir Bapak akan pulang lagi ya dengan memberikan sebuah pertanyaan. Coba ditutup dulu semuanya bukunya. Baik, Ananda Nunung. Ya Pak. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam Pak. Luar biasa, Ananda Nunung. Luar biasa. Terus yang selanjutnya, Ananda Kitimae. Al-Quran artinya apa? Nggak ada suaranya. Suaranya ke bawah angin Ciwidey ini. Siti Mae. Yang lain dulu, Pak. Apa?
Ya, boleh. Siapa? Adalah bacaan, Boleh siapa? Good banget. Tepuk tangan. Baik, Anda semuanya. Ya, barusan Bapak udah evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita memasuki bab berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang indahnya berakhlakul karimah, yaitu membahas tentang amanah. Ya, nanti kalian sebelum pembelajaran minggu depan dimulai, nanti kalian baca-baca dulu ya. Siap? Siap, Pak. Oke, bagus. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Ahmad. Oke, sama kelasnya aja. Ramdhani, silakan Ramdhani. Ya. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.